Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa 'azzim wa syarrif wa karim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa la taj'alu ma'allahi ilahan akhar. Inni lakum minhu nadhirun mubin. Shadaqallahul azim. Ayyuhal jam'ul karim, para pengharap ampunan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, para pencinta baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita kumpul di majlis ta'lim as-salmaniyah menjadikan sebuah sebab Allah berikan kita husnul khatimah. Amin. Bahagia di dunia dan bahagia setelahnya. Nanti kita akan ngaji sebagai refleksi dari pergantian tahun 1446 Hijriah menjadi 1447 Hijriah. Namun sebelumnya izinkan saya menyampaikan penghormatan buat yang mulia tuan-tuan guru kita, Al-Mukarram Al-Muhtaram Abu Yaki Haji Miran Syamsur, yang semoga terus diberikan kesehatan. Kita perlu meneladani beliau betapa mempunyai keyakinan melampaui batas tentang keistimewaan majlis ta'lim. Dalam keadaan beliau yang tidak sehat secara maksimal tapi tetap hadir di majlis ta'lim as-salmaniyah. Al-Mukarram tuan guru kita Abu Yaki Syamsul Bahri, yang juga lututnya udah mulai berasa. Tadi beliau bilang ada yang sedang dirasa, mudah-mudahan sehat walafiat. Al-Mukarram wal-Muhtaram Kiai Haji Hasan Ali, Al-Mukarram wal-Muhtaram Akhi Fillah Dr. Kiai Haji Daud Hedi Ismail, dan terkhusus juga nih Pak Kapolsek kita. Benar, saya sepakat sama Kiai Daud. Rada ngeri Ustaz kalau dengar pembukaan dari iya, saya juga udah mikir-mikir juga nih. Bapak Kapolsek kita Ustadz Dr. Wahyudi SHMH. Iya Bu, betul, kuping kita sangat peka kalau mendengar bacaan-bacaan bahasa Arab. Meleset sedikit aja jadi catatan. Tapi minta maaf Pak Wahyudi, kayaknya tawaran Bapak tadi untuk main ke Kapolsek jamaah nggak tertarik. Tadi saya lihat responnya. Kalau nggak dalam kondisi melapor, terlapor, ngeri masalahnya. Dua-duanya dalam masalah. Jadi kita ketemu di luar polsek aja lah. Iya, mendingan Bapak yang kemarin. Ya. Rada angker itu. Kadang-kadang kita kalau lewat depan polsek udah main ngegas aja kita. Mudah-mudahan diberikan penjagaan, diberikan istiqomahan. Terkhusus juga kepada keluarga besar Bang Haji Khairuddin, keluarga besar Majelis Ta'lim as-Salmaniyah. Semoga terus diberikan keberlimpahan berkah. Ada seorang wali, disebutnya wali abdal. Beliau itu setiap kali mengingat dalam kesendirian tentang sesuatu yang akan terjadi, yakni kematian, nangis. Namanya Tuan Syekh Daud At-Tahi. Cuman orangnya nggak gemuk kayak gini, nggak. Karena beliau 40 malam, 40 tahun setiap malam gak pernah tidur. Di malam juga pernah tidur 40 tahun. Seorang lelaki yang ketika idza dzakara al-mauta baka hatta yarhamahun nas. Seorang lelaki yang kalau ingat tentang kematian dia menangis, sehingga orang yang melihat dia menangis sampai kesian. Berarti nangisnya kelewat dahsyat dan bukan sebentar. Tetapi yang ingin saya sampaikan adalah ketika beliau memberikan sebuah ciri-ciri
orang yang dia memperhatikan tentang masa, tentang waktu. Beliau punya sebuah konsep begini: man khafal wa'id qaruba alaihil ba'id. Siapa orang yang takut dengan ancaman hari pembalasan, maka niscaya dekatlah bagi orang tersebut sesuatu yang masih jauh. Jemaah, saya ingin jadikan ini sebagai sebuah penghantar refleksi pergantian tahun kita di bulan Muharram 1447 Hijriah adalah sebuah karunia dan bukan sekedar kebetulan. Karunia diberikan kesempatan oleh Allah. Pada saat kita kumpul di Majlis Ta'lim As-Salmaniyah, maka sesungguhnya banyak kebaikan yang Allah masih persiapkan buat kita. Jemaah, kita kalau dengar sambutan Pak Kapolsek tadi, hati rada kecil, karena memang itu faktanya. Betapa kehidupan di dunia ini semakin berganti tahun, semakin begitu bahaya mengintai. Makanya kata Al-Quran, innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillahi wa 'anis salati fahal antum muntahun. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Kapolsek tadi sesuatu juga yang sudah diinformasikan di dalam Al-Quran dan sekarang nyata benar bahayanya. Emang kerjaan syaitan, karena mereka menginginkan supaya kalian bermusuhan, bainakumul adawata wal baghdha, permusuhan dan kebencian. Apa yang terjadi daripada mereka yang sedang terlibat dalam urusan judi online dan pinjaman online? Innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir. Ini gara-gara Pak Kapolsek sambutannya tentang judi online, jadi kita sambung-sambungin aja. Ini sebuah rekayasa besar yang Allah sampaikan tentang makhluk yang ingin menyesatkan sebanyak-banyaknya manusia, dan diberikan warning tadi sama Pak Kapolsek. Betapa nggak ngeri kita karena kelewat banyak. Maaf ya Pak Kapolsek, kan di TV pernah kita nonton tuh polisi yang dibakar sama bininya, betul ya? Itu polisi. Padahal masalah sepele itu, masalah uang gajiannya kagak lengkap. Makanya keren tuh, ada seorang yang saking dia ikhlasnya ngajar, dia nggak pernah nerima gajian selama 20 tahun dia ngajar. Sehingga ditanya muridnya, buat keperluanmu dari mana wahai tuan guru? Istri saya yang memberikan. Kok bisa? Ya karena gajiannya ngambil bini saya. Jadi dia digaji lagi. Ya Rob, beda-beda tipis sama tuyul, disuruh nyari duit, pulang baru kasih makan. Jamaah sekalian yang berbahagia, ini fakta. Saya ingin menceritakan bahwa bahaya ingin menyasar kepada semua orang. Tak cukup pendidikan secara akademis menjamin kau terbebas dari sebuah godaan yang berkaitan dengan judi online dan pinjaman online. Berat, emang berat. Maka Majlis Ta'lim As-Salmaniyah menawarkan solusi konkret supaya engkau menjadi orang yang tidak melirik. Jangan kata mendatangi, melirik aja kata bakal mau. Karena engkau akan diyakinkan di majlis ini apa yang ente inginkan. Rasanya Majlis Ta'lim As-Salmaniyah dalam semua kegiatannya, kalau kita yakini, maka akan menghilangkan berbagai ketakutan. Api neraka aja nggak boleh kena mereka yang demen majlis taklim, apalagi cuma godaan setan. Itu kan logika. Kesusahan di yaumil qiyamah
tidak boleh terjadi kepada mereka yang hadir di majlis taklim As-Salmaniyah dan di majlis taklim manapun. Kelewat banyak dalilnya. Andai mereka tahu tentang keutamaan dan apa yang mereka dapatkan duduk di majlis taklim, niscaya seorang raja akan meninggalkan kerajaannya untuk datang ke majlis taklim. Makanya Pak Kapolsek karena beliau ngaji tahu. Tadi beliau cerita ada acara sesungguhnya, tetapi ditangguhkan karena tidak ada yang pernah seimbang kegiatan apapun bila dikomparasi dibandingkan dengan majlis taklim dan keutamaannya. Sallu ala Nabi. Imam Ghazali punya kitab namanya Minhajul Abidin, disyarah oleh ulama Nusantara, ulama Indonesia, Tuan Syekh Ihsan Jampes. Disebut Ghazali mudahnya karena begitu disyarah sampai 2 jilid. Tidak pernah belajar keluar, tapi mempunyai keilmuan yang begitu mendalam. Jemaah, di dalam kitab Minhajul Abidin ada seorang yang kerjaannya ke majlis taklim. Diceritain memang Ghazali ngaji aja kerjaan. Di mana dia dengar ada majlis taklim, dia datangi. Dan majlis taklim yang terjadi masa itu tidak seperti yang kita bayangkan sekarang. Mereka harus membelah begitu kering kerontangnya padang pasir, mendaki gunung bukit, melewati padang pasir untuk hadir di majlis taklim. Diceritakan dalam kitab itu, satu waktu dia bermalam di sebuah masjid. Nanti kita ambil hikmahnya. Kita boleh waspada dengan apa yang disampaikan karena memang Al-Quran menceritakan ngeri. Targetnya adalah supaya kita bermusuhan dan saling membenci. Itu kata Al-Quran, diperkuat sama Pak Kapolsek. Emang kudu kuatin tekad di tahun 1447 Hijriah. Kudu berubah. Masa tahun berganti kau punya ritme kehidupan gitu-gitu aja? Kudu berubah iramanya menjadi lebih dekat kepada Sang Pencipta, karena tidak ada yang bisa menghalangi kalau Allah berkehendak kepada setiap hamba. Dari bisa halangi. Jemaah, dia bercerita, aku berada di sebuah masjid sendirian di tengah padang pasir. Ini kalau di tanah Arab biasa begitu. Di daerah Yaman tuh banyak masjid yang di sekitarnya nggak ada perumahan, nggak ada rumah. Dia tinggal di masjid itu. Tapi kemudian diceritakan fawaswasalahu syaitanu. Kan kita nggak pernah sunyi daripada was-was yang dibuat sama setan. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Itu kan informasi dalam Al-Quran yang dibenarkan dan tidak ada yang berani membantahnya. Tetapi ayat itu diawali dengan qul a'udzu birabbin nas. Jemaah, dibisikin nibab tentang yakinnya orang yang berada di majlis taklim, orang yang demen sama majlis taklim. Jemaah, maka kemudian dia tahu bahwa dia sedang dibisiki oleh syaitan. Ketika di hatinya berkata, andai kau pindah ke masjid di mana dekat penduduk, pastilah kau akan terjamin dari lantaran banyak orang yang boleh jadi akan memberikan engkau makanan atau minuman. Tapi kalau orang udah kenal Tuhan, jangan ente takut-takutin. Udah arif billah, sejengkal langkah semut dia kagak mundur dengan tantangan, karena dia selalu merasa ditemani oleh Allah. Allah selalu bersama kita. Kita nggak pernah sendirian. Bahkan rumah tangga yang kita bangun
para suami dan istri dengan masalah rumah tangga apapun, kau tidak akan pernah dibiarkan sendirian. Allah selalu terlibat dalam setiap urusan makhluknya. Apalagi hadir di Majelis Ta'lim As-Salmaniyah sebagai jamaahnya, itu perhatian khusus dari Allah. Karena kita berada di majlis yang menyebut namanya, menyebut kekasihnya. Kak, dia kagak mau pindah dari itu masjid. Sampai bukan hanya itu, dia sampai bersumpah, wa alayya ahdullah alla akula syai'an illa al-halwa'a. Dia uji, ini nanti kita akan melihat siapa mereka yang sedang dalam kesusahan, mereka yang kemudian meragukan tentang janji Allah. Kita kudu belajar kepada nih orang yang kerjaannya ke majlis taklim. Kan kalau hadir di majlis taklim mereka berada di taman surga. Masa ente udah sering main ke taman surga masih kagak yakin juga? Ini ke taman surga ya akhi. Mereka yang di kantor polsek aja yakin. Saya sempat bingung gitu Pak Kapolsek. Itu kalau polisi nyari penjahat, ngapa tahu aja itu ada di mana aja, ilmunya apaan sih tuh? Tuh manusia punya keahlian. Ente bikin masalah di Jakarta, lari ke Palembang, lari ke Aceh, ketemu sama polisi. Manusia yang masih punya keterbatasan. Saya pernah ketemu dengan orang yang dia dalam buruan, apa DPO namanya ya, DPO. Beliau cerita, Ustaz, kita udah ada di tengah hutan, di ujung gunung, itu dengan suara keras aja, takutnya nggak ketulungan. Beliau cerita, makanya kagak ada yang mau diajak mampir ke polsek, nggak ada yang mau, ngeri. Jemaah sekalian yang berbahagia, itu baru manusia ya akhi, ketahuan ketemu. Ente punya salah, dicari. Makanya tadi Pak Kapolsek ingetin, apalagi urusan mereka yang pinjaman online. Ini masalah besar Pak. Kenapa sih kok dihabisin aja Pak itu Pak? Dudul sama pinjol, kayaknya kalau saya jadi presiden kelar tuh urusan Pak. Wah masalahnya kagak ada yang milih sih Pak. Iya, kayaknya kita kelarin gampang itu urusan. Kesian banget, banyak yang gantung diri, banyak yang bunuh diri perkara itu. Banyak yang bercerai, hancur rumah tangganya perihal ini. Kenapa? 13 juta orang korbannya. Mungkin masih lebih banyak lagi. Jemaah sekalian berbahagia, tuh lihat efek dari perbuatan manusia. Ente salah jalan, celaka. Bagaimana kalau engkau salah jalan dari apa yang telah Allah tentukan? Saya ingin kembali ke cerita itu. Sampai dia tanggung setan, malah dia berjanji tanggung. Kau pikir bahwa aku tidak diurusi, tidak ditanggung oleh Allah? Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla wallahu wasi'un alim. Begitu ayat Al-Qur'annya. Setan memang menjanjikan kefakiran, kemelaratan, kemiskinan dan perbuatan keji. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Menarik nih, ketika kajian diletakkan maghfirah kemudian wa fadla, ditelisik dan ternyata dibahas dalam kitab Ihya. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Kenapa redaksi maghfiratan lebih awal, baru kemudian fadla?
Kalau ente kerjaannya bener, mengabdi kepada Allah, kagak bikin salah, nggak perlu untuk diberikan janji karena kau pasti mendapatkan prioritas. Yang jadi masalah, banyak orang yang berdosa kemudian mereka putus asa. Maka ayat ini menjadi jawabannya. Ente tidak mendapatkan ampunan. Ini adalah buat orang-orang yang mereka betapapun punya dosa masih dapat perhatian dari Allah, apalagi di majlis taklim. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Allah menjanjikan ampunan darinya dan karunia. Kita baru selesai kemarin kajian tentang fadilatul istighfar. Dalam kitab Ihya diceritakan, ente jangan kata ampe baca istighfar habis sholat. Imam Ghazali mencantumkan sebuah hadis. Ente mau datang ke tempat tidur, enggak dalam keadaan wudu, mau tidur, kemudian lisanmu membaca 3 kali saja, Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. 3 kali kau baca, dosamu yang sejumlah helai daun yang ada di dunia, dosamu yang sebanyak kerikil yang ada di dunia, sejumlah hari yang ada di dunia, maka Allah ampuni dengan bacaan 3 kali istighfar tersebut. Sallu ala Nabi. Ini orang yang punya dosa, Bu, sampai segitu disayangi sama Allah. Bagaimana mereka yang di majlis taklim? Bagaimana mereka yang mendengarkan guru, duduk berjam-jam di majlis taklim? Maka mereka adalah orang-orang yang tak perlu lagi kau khawatirkan kedudukannya dan keadaannya. Maka yang diperhatikan adalah yang bermasalah. Pak Kapolsek tadi menceritakan di sebelah sana ada yang rada anget, di sini kan adem. Maka saya akan ke sana. Sesuatu yang bermasalah diperhatikan. Kalau orang yang nggak punya salah adem. Maka jemaah sekalian yang berbahagia, kalau Allah sudah menjanjikan seperti itu, bahkan kalau ada orang yang berbuat dosa, kemudian dia mengangkat kepalanya, dia berkata bahwa aku punya Tuhan, maka dia akan diampuni oleh Allah. Coba kayak apa optimisnya kita di tahun 1447 Hijriah. Sudah tinggalkan keputusasaan, sudah habiskan keraguan. Waktunya kau menjadi orang yang optimis bahwa engkau yang hadir di majlis taklim bukan orang yang sembarangan dan disia-siakan. Tidak lagi sampai kemudian begitu keyakinan, aku bersumpah tidak akan makan sesuatu pun kecuali manisan. Bukan cuma itu, hatta tudoa fi fami lukmatun, sampai disuapin, bukan cuma dapat makanan, nggak, aneh nggak mau makan kecuali ada yang nyuapin baru aneh mau makan. Kayak apa nih permintaannya? Kolokannya nggak kira-kira sama Allah. Saya nggak mau makan ya Allah kecuali manisan, dan manisan itu tidak akan saya mau makan ya Allah kecuali ada yang memberikan nyuapin ke mulut saya. Ada nggak yang sampai minta begitu kolokannya sama Allah? Kalau cuma minta ya Allah anak saya mau ujian, itu masih sangat masuk akal, masih mudah dicerna. Ini ada orang minta pakai syarat, sendirian dia, nggak punya saudara, di dalam masjid, dalam perjalanan, rajulun gharibun, orang asing. Jemaah, apa yang terjadi kemudian setelah dia berjanji? Fasallaitul atamata, sholat dia. Kemudian beliau tutup pintunya semuanya. Begitu selesai sholat, pintu masjid diketuk. Jemaah, ini ada dalam kitab Minhajul Abidin. Kalau yang ngarang adalah Tuan Syekh Imam Ghazali.
Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad sangat mengidolakan Imam Ghazali.